teman-teman, selamat datang di vlog pertama Akar Foundation. Hari ini saya Meika Indarlina akan menjadi host yang akan memandu serial diskusi kita yang pertama dan serial diskusi yang berikutnya. Kita sudah bersama dengan Bang Erwin Basrin pada siang hari ini yang akan menjadi narasumber kita. Apa kabar Bang Erwin? Baik. Alhamdulillah ya baik. Bang Erwin ini adalah Direktur Akar Foundation. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dengan Bang Erwin Basrin mengenai perlindungan sosial bagi masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Mungkin pertama kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Bang Erwin ini tentang bagaimana pengalaman-pengalaman di komunitas masyarakat terkait dengan menghadapi pandemi COVID ini. Jadi tipologi orang Indonesia itu dia tidak boleh dipisahkan. Misalnya kan gini, secara ini ya, negara kesatuan ya, gitu ya. Itu bersatu itu, tidak bisa terpisah-pisah. Nah itu kemudian itu terjadi di tingkat masyarakat Indonesia itu. Jadi masyarakat Indonesia itu sebenarnya dia tidak sifatnya itu kan basis dasar orang Indonesia itu kan komunalisme. Walaupun kemudian ada yang tinggal di kota. Nah, dalam konteks itu, jadi orang Indonesia itu sebenarnya tidak bisa dipisah-pisah. Dia tetap bersatu. Misalnya kan kalaupun dia merantau, orang Minang misalnya dari Jakarta, dia bikin perkumpulan orang Minang. Nah, begitu juga kalau orang Jawa, misalnya di Sumatera, dia bikin perkumpulan apa gitu ya. Orang Sunda bikin perkumpulan apa, termasuk orang Bengkulu bikin perkumpulan apa di luar. Nah, artinya orang itu sebenarnya secara sosial tidak bisa dipisah-pisah. Nah, pandemi ini kemudian oleh WHO diwajibkan untuk social distancing. Jadi orang itu mesti dipisahkan gitu, antara satu dengan yang lain. Misalnya antara sarang mudik tidak boleh gitu ya. Dan ketemu dengan banyak orang tidak boleh karena memang ada ancaman virus di situ gitu ya. Nah, kondisi ini yang membuat semuanya berubah tuh. Sistem sosialnya kemudian orang itu berubah loh. Walaupun misalnya dia bisa berkomunikasi dengan ini ya, dengan media yang ada itu, tapi itu tidak cukup. Karena orang Indonesia itu dia mau ketemu langsung tuh. Mau bersalaman, berpelukan segala macam gitu ya. Nah, itu yang kemudian berdampak tuh, berdampak ke segala ini ke semua sendi-sendi itu, baik sosialnya kemudian orang tidak bisa berkumpul. Nah, kalau tidak bisa berkumpul dia akan berjarak. Kalau dia berjarak akan ada ini ya dampak-dampak lain itu. Itu di konteks sosial. Budayanya begitu. Jadi di sistem budaya misalnya banyak sekali praktek-praktek budaya orang Indonesia itu mengharuskan orang berkumpul. Nah, artinya kan praktek-praktek budaya itu tidak bisa dilakukan. Salah satu yang paling besar praktek-praktek budaya itu mudik. Dan itu tidak bisa dilakukan. Nah, hubungan antara kota dan desa itu kemudian terputus. Termasuk misalnya aliran ekonomi di situ akan terputus. Nah, itu dampaknya kemana-mana. Nah, apakah kemudian pertanyaannya akan berlanjut? Kemungkinan ini ya dalam pandangan kami dampak itu akan berlanjut itu, akan ada proses misalnya akan kemana-mana dampak ini ya, misalnya dampak sosial orang tuh kemudian mulai komunalisme sifat itu mulai berkurang gitu ya, mulai curiga. Sekarang kan orang batuk aja curiga kita itu, tiba-tiba orang bersin dekat kita kan mulai kita curiga. Nah, itu bisa kalah semakin lama pandemi ini tidak diurus dan tidak selesai, itu semakin lama itu semakin tertanam di jiwa-jiwa orang Indonesia. Nah, kekhawatiran kita itu akan berlanjut. Nah, pengalaman lucunya kan gini, di masa-masa pandemi ini, ketika sholat Jumat misalnya itu kan terjadi di RT kami itu, tiba-tiba ada orang yang bersin di belakang itu, jadi semua makmum itu kan kemudian tidak jadi kusuk lagi sholatnya. Nah, itu kan hal-hal yang ini ya, yang berdampak ke semua hal, termasuk soal ibadah. Di masjid pun kena dampak dari pandemi ini ketika misalnya orang itu karena social distancing gitu ya, orang itu kemudian menjadi menjadi curiga tuh, padahal kan dia jauh di belakang itu makmum yang bersin itu. Jadi semua orang termasuk saya waktu sholat itu kan melihat ke belakang semua tuh. Nah, artinya kan itu dampak yang akan terjadi di akibat pandemi ini. Nah, mungkin gini, mungkin salahnya satu mungkin yang kalau menurut kami yang agak
kemudian salah, karena soal social distancing itu dia memang efektif di masyarakat yang sifatnya individualistik. Misalnya di Eropa, di Amerika itu cocok bikin seperti itu, tapi di Indonesia itu memang relatif itu. Nah, kita kan punya mekanisme bukan mengunci, kalau mekanisme atau bukan menjaga jarak, tapi memang kalau ada wabah itu dianggap ini ya. Jadi orang yang kena wabah itu bukan dianggap pemilik aib gitu bagi orang Indonesia. Nah, dalam konteks pandemi ini, orang yang kemudian terindikasi kena virus itu kan dianggap aib. Akhirnya kan dia dijauhkan kalau macam itu. Nah, ini yang kemudian mungkin tidak tidak bagus ke depan itu. Nah, proses pemulihan itu mungkin butuh waktu gitu ya. Bayangkan misalnya ada satu keluarga, nah satu orang anggota keluarga itu positif. Nah, itu kan berdampak ke anggota keluarga yang lain walaupun dia positif negatif gitu ya. Jadi perspektif orang melihat itu kan menjadi sangat buruk. Ya, jadi itu dampak satu keluarga gitu lah, itu negatif, itu positif semua. Karena dari awal dibikin seperti itu, sesuatu yang memang bukan milik kita, itu social distancing itu cocoknya di masyarakat yang individualistik, bukan masyarakat yang komunalistik seperti kita itu dampak dia. Dan pasti ke semua arah, ke pendapat tadi soal bahkan dampaknya kan masuk ke masjid, soal ibadah gitu, dampak seperti itu. Dan juga kan Bang gini, kalau fenomena di media sosial segala macam, kalau ada yang meninggal itu juga langsung dicurigai ini korban COVID jangan-jangan gitu kan, ya, itu, sampai ada yang diblokir gitu kan, yang terjadi sekarang. Terus juga yang masyarakat juga dibuat panik, misalnya ketika mau ke rumah sakit kan, belum diperiksa-periksa, dokter udah mencurigai atau pihak rumah sakit udah mencurigai, wah ini COVID. Kayak beberapa kali saya lihat di Twitter ya, ada yang itu viral, ketika orang tuanya sebenarnya penyakitnya jantung, tapi langsung divonis ini COVID ini gitu kan. Jadi orang tuanya meninggal bukan karena COVID sebenarnya, karena memang penyakit jantung, tapi nggak dirawat lebih lanjut, akhirnya udah kayak gitu. Jadi itu ya. Nah, itu yang mungkin ini ya memang belum dikerjakan oleh banyak orang. Soal memulihkan ini ya, dampak-dampak psikologis itu ya. Yang selama ini kan yang dilakukan itu kan dampak penyakitnya, kemudian ekonomi, tapi dampak psikologis itu yang paling bahaya itu. Semua orang jadi curiga. Bayangkan misalnya kalau kita tahu tuh ada RTA misalnya, ada orang ini ya terpapar virus COVID ini. Jadi kita pasti tidak panik sih itu, karena panik ya. Padahal kan nggak begitu ini ya, nggak begitu dampaknya nggak terlalu, tapi memang dampak panik itu yang harus ke depan itu memang harus dikerjakan. Di ekonominya Bang, jadi gini kan, apa yang terjadi di sosial itu kan berkaitan dengan situasi ekonomi masyarakat kita. Misalnya yang tadi Abang katakan menyinggung soal kita yang komunal sering bertemu, dan pasar itu kan sebenarnya juga bagian dari budaya juga kan, dari aktivitas sosial juga terjadi di sana selain ekonomi. Nah, ketika pandemi ini mengharuskan semua orang harus di rumah, ataupun kalau tetap keluar juga harus menggunakan instrumen yang sesuai aturan gitu kan itu daya beli masyarakat, dan sebenarnya pemasukan masyarakat juga kan berkurang. Bagaimana mereka mau mengakses pasar atau seperti apa ketika ekonomi mereka sendiri, pendapatan mereka juga berkurang gitu kan. Dan yang sekarang dengan skema bantuan sosial dan bantuan langsung tunai tadi kan itu tidak efektif ya, tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat langsung terkait ekonomi. Itu seperti apa Bang? Ya, kan ada dua tipe masyarakat yang ini ya, yang kena dampak wabah pandemi ini ya. Pertama masyarakat desa gitu ya, yang kedua masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat desa seperti tadi ya kan memang tidak tergantung penuh dengan pasar. Bahkan di desa-desa itu kan satu minggu cuma sekali pasar. Nah, artinya kan memang transaksi mereka itu terhadap pasar nggak terlalu ini berpengaruh ya. Kemudian akses terhadap pangan misalnya bisa dikonsumsi langsung itu kan cepat. Nah, yang bahayanya kan masyarakat perkotaan itu, terutama kelas menengah ini ya. Pertama dia kan mesti tinggal di rumah. Nah, kalau tinggal di rumah konsumsinya meningkat. Nah, masalahnya itu supply-nya itu menurun gitu. Nah, itu yang menjadi ini ya. Kemudian orang tuh bikin panik secara ekonomi itu. Jadi konsumsi kita meningkat, makan banyak di rumah gitu ya, ngerokok banyak macam. Tapi beras itu, supaya beras dari produksinya itu, dari tempat produksi itu kan menurun itu, karena memang dibatasi jarak itu. Nah, itu yang kemudian bikin orang itu panik gitu.
Jadi dampak pertama itu bisa jadi ke kelas menengah ini ya, karena dia pasti ini ya banyak jadi konsumtif ketika dia di rumah, tapi supply-nya kemudian menurun gitu. Nah kalau di kampung-kampung pikir tidak terlalu, apalagi soal pasar. Nah, pasar ini kan supply masalahnya itu. Nah kalau supply yang terputus maka pasar itu macet. Kalau macet itu akan dampak situ. Ya. Nah orang kampung itu ya tidak tergantung dengan pasar. Bahkan di kampung kampungku itu nggak ada pasarnya itu. Pasarnya desa tetangga. Tunggu sekali. Jadi kan tidak terlalu ini dampak terhadap pasar. Kalau untuk ke pendapatan masyarakat sendiri, kalau yang di kampung kan tidak terlalu berdampak ya. Kalau yang di kota itu seperti apa? Nah kalau di kampung kan gini pola pendapatannya. Dia bikin usaha itu dia untuk konsumsi. Jadi kelebihannya baru dia jual gitu ya. Nah kalau di masyarakat perkotaan itu yang gaji harian itu bermasalah karena memang banyak sekali ini ya orang-orang yang kemudian curiga tadi, walaupun dia punya ini ya bisa menggaji orang tapi curiga segala macam itu, kemudian rantai distribusi pasar terputus itu ya akan dampak itu akan lebih meluas. Kalau secara ekonomi secara negara sendiri sih Bang, pendapatan negara gitu kan berpengaruh juga nggak sih dengan COVID ini kan, apalagi misalnya gini, beberapa kali pemerintah pusat kan mengambil sikap misalnya untuk ya ini kita nggak boleh mudik gitu kan untuk memutus rantai penyebaran COVID, tapi kemudian akhirnya Dinas Perhubungan gitu, Menteri Perhubungan langsung itu menginstruksikan untuk ya boleh mudik gitu kan, dan alasannya itu tadi pendapatan negara kan dia harus tetap masuk gitu kan, karena ya dari mana lagi, karena kan beberapa komoditas kita juga nggak bisa keluar ataupun kita nggak bisa beli gitu kan karena situasi yang seperti ini. Itu gimana Bang? Nah kalau itu nggak tahu kalau konteks negara, tapi kan negara itu pasti punya ini ya, punya cadangan devisa segala macam. Jadi itu kan sebenarnya bisa bisa dimanfaatkan itu. Nah pendapatan yang memang kemudian melambat itu pendapatan pajak segala macam itu ya, itu yang kemudian ini ya bisa melambat. Tapi kupikir negara itu pasti punya skema-skema untuk melakukan ini ya untuk mendapatkan pendapatan untuk menghidupi negara itu. Kira dia punya mekanisme itu. Kalau dari segi politik sendiri Bang, itu seperti apa dampaknya yang terjadi ketika pandemi COVID ini? Ada memang gini ya, politik itu kan gini, ada memang politik itu mencoba untuk ini ya, mendapat untung di situasi yang ini ya, yang kalau bahasa kita dia kata free rider gitu ya, mencoba untuk mendapat keuntungan di sesuatu yang ini yang tidak stabil gitu ya. Nah di satu sisi bisa jadi politik itu bisa mendapat untung, politik misalnya kan yang kemarin tuh hangat misalnya undang-undang Omnibus Law gitu ya. Kemudian itu ketika kawan-kawan aktivis sudah bisa turun ke jalan, malah itu kemudian dipercepat kan bisa gitu. Nah tapi memang ada politik-politik lain yang memang akan dampak, misalnya kan proses pilkada sebenarnya nggak terlalu berdampak walaupun ditunda beberapa bulan atau beberapa tahun itu tidak terlalu berdampak gitu ya. Tapi itu memang ini ya, memang fenomena-fenomena politik seperti itu. Kita juga di sini pengen membahas ya Bang lebih detail bagaimana konsep perlindungan sosial yang idealnya menurut Abang sendiri dan juga Akar Foundation, karena kalau kita melihat konsep perlindungan sosial yang ditawarkan oleh Bappenas itu dia perlindungan sosial komprehensif. Nah, bagaimana dengan yang Akar pikirkan? Nah, jadi kan gini, konsep perlindungan sosial yang kami pahami gitu ya, dia kan dasarnya kan dari hak gitu. Jadi manusia itu lahir itu kan dibekali oleh ditempeli hak dia sebagai manusia ya. Pertama dia manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi gitu ya. Nah tujuan orang bernegara itu kan begitu. Nah sebagian hak-haknya itu harus dilakukan oleh negara. Ada konsensus misalnya di undang-undang dasar gitu ya, misalnya orang itu bebas berkeyakinan, lalu misalnya soal tata kelola ekonomi sifatnya gini atau prosesnya begitu gitu ya, itu konsensus itu. Jadi orang-orang itu menitipkan haknya kepada negara. Nah ya, ketika dia hak apa aja yang mesti dititip atau diurus negara, itu berangkatnya dari kebutuhan dia sebagai manusia itu. Nah, menurut teori-teori yang ada gitu ya, Bang Indah kan ada 5 itu dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu kebutuhan pokok, misalnya makan, papan, perumahan, kesehatan gitu ya. Pendidikan itu sebagai ini ya kebutuhan dasar itu. Nah
perlindungan sosial itu harus sampai memastikan itu tuh jalan gitu. Misalnya urusan pangan, jadi tidak ada boleh lagi orang itu yang tidak makan misalnya, tidak ada lagi orang yang tidak punya rumah misalkan gitu, tidak boleh lagi orang itu tidak punya tidak bersekolah, atau kalau dia sakit bisa berobat. Nah, kebutuhan dasar itu mesti dipastikan. Nah, perlindungan sosial itu fungsinya, konsepnya itu memastikan itu jalan. Yang kedua itu kebutuhan rasa aman. Jadi orang itu rasa aman. Kalau terjadi wabah, orang itu tidak panik misalnya gitu. Yang ketiga itu kebutuhan sosial ya. Nah, kebutuhan sosial misalnya orang Indonesia itu hobinya kan berkumpul, jangan dipisahkan. Nah, caranya dibikin di konsep perlindungan sosial itu dalam konteks misalnya kebutuhan sosial. Yang kedua, yang keempat itu ingin dihargai misalnya. Baru yang kelima itu bisa mengaktualisasi diri. Nah, perlindungan sosial yang kita maksud itu dia harus melindungi itu. Nah, dalam konteks misalnya kita baca perlindungan sosial secara komprehensif Bappenas itu, dia cuma ngomong di kebutuhan pertama tadi, soal pangan, kebutuhan dasar itu cukup bagus. Nah, maka kemudian kan setelah itu selesai, maka dia harus masuk ke tahap berikutnya itu, misalnya soal keamanan, kebutuhan sosial gitu ya, kemudian yang soal pengakuan, baru kemudian aktualisasi diri. Nah, perlindungan sosial itu harus kelima ini, ada konsep ini ya, proteksi negara itu secara sederhananya itu. Terakhir nih Bang, jadi konsep perlindungan sosial komprehensif ala Bappenas itu menurut Abang udah ideal belum sih? Nah, itu kan relatif lah ya, soal ideal dengan tidak ideal. Nah, kalau untuk saat ini itu cukup bagus, mereka punya inisiatif soal membangun konsep perlindungan sosial. Nah, memang lebih banyak itu kan soal yang praktek-praktek teknis yang didorong situ gitu ya. Tapi memang gini ya, pertarungannya kan idealnya itu melihat pola dasar konstitusi kita, misalnya basis ekonomi. Kalau urusannya dengan ekonomi, apakah misalnya di dalam konsep Bappenas itu, apakah konteks ekonominya kolektif sifatnya? Karena memang mandatnya kolektif gitu. Nah, kalau orientasinya pasar, malah kemudian jadi masalah itu. Nah, ini yang harus dikritisi gitu ya. Yang kedua, yang setelah belum terlalu memahami secara jauh walaupun sudah membaca konsep itu ya. Konsep itu menyasar individu masing-masing ini ya. Nah, kalau dia menyasar individu, maka orientasinya pasar itu. Nah, seharusnya kan dia bikin balik ke pembicaraan kita awal. Pendekatannya bukan individu tapi komunalisme. Misalnya di wilayah tertentu dibikin skema seperti apa gitu ya. Dengan konsep perlindungan sosial yang memang hidup di situ gitu. Mungkin itu ini ya Pak, kritik kita terhadap ini konsep yang Terima kasih Bang Erwin karena sudah menyediakan waktunya dan juga sudah memberikan kita banyak sekali cerita, pengalaman dan juga konsep tentang perlindungan sosial itu sendiri ya. Sangat menarik diskusi ini teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas diskusi ini lebih spesifik supaya kita akan lebih dalam lagi mengetahui perlindungan sosial itu sendiri seperti apa. Terima kasih banyak Bang Erwin, semoga sehat terus dan tetap bersemangat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan tetap berpuasa. Iya, selamat berpuasa kalau begitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan vlog kita. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai ketemu di serial diskusi selanjutnya.